Pernah nggak sih Anda ngalamin gitu ya, ngobrol sama seseorang, terus selesai ngobrol rasanya kayak, wah, tercerahkan banget. Sering. Atau mungkin jarang, tapi pasti berkesan ya kalau kejadian. Iya, berkesan banget. Atau tiba-tiba ngelihat diri sendiri atau masa depan tuh dengan cara yang, bener-bener baru gitu. Penasaran nggak sih apa ya rahasianya percakapan yang bisa sekuat itu? Nah, itu pertanyaan bagus. Hari ini kita coba gali lebih dalam yuk. Kita bakal lihat dari buku Helping People Change. Ini karyanya Richard Boyatzis, Melvin Smith, sama Ellen Van Osten. Mereka ini pakar di bidang perilaku organisasi dan coaching. Oh, buku yang itu ya? Bagus itu. Iya, fokus kita spesifik di bab 2, judulnya Percakapan yang Menginspirasi. Kita mau coba bedah bareng nih, gimana sih interaksi tertentu tuh bisa bantu kita atau orang lain nemuin apa yang benar-benar penting. Inti motivasi gitu ya. Betul, inti motivasi, inti pertumbuhan diri. Kita lihat dari riset dan cerita nyata di buku ini. Siap ya kita mulai? Siap. Jadi, dasar pemikiran buku ini tuh sebenarnya cukup menarik ya. Cara terbaik buat bantu orang berubah secara jangka panjang itu ternyata bukan dengan fokus, katakanlah, memperbaiki masalah mereka. Oh, bukan fokus ke masalahnya. Bukan. Justru kuncinya itu gimana caranya bantu mereka terhubung sama diri ideal mereka sendiri. Diri ideal maksudnya? Ya, impian mereka, nilai-nilai yang paling dalam buat mereka, tujuan hidup mereka, gitu. Nah, bab 2 ini spesifik banget ngebahas gimana percakapan jadi kendaraannya lah buat mencapai itu. Oke. Tapi, ya bukan sembarang ngobrol tentunya. Ada kualitas-kualitas khusus gitu. Oke, ini menarik. Jadi kalau kita lihat dari riset yang dikutip di bab 2 itu, kan ada cerita dari banyak orang ya, tentang siapa sih sosok yang paling berpengaruh di hidup mereka, apa ya benang merahnya. Nah, itu dia. Apa yang bikin percakapan sama orang-orang ini tuh nempel banget gitu. Temuannya itu cukup konsisten dan ya mencerahkan sih. Orang-orang yang dianggap paling berpengaruh, paling inspiratif ini biasanya punya beberapa kesamaan gitu dalam cara mereka ngobrol. Oh ya? Apa aja tuh? Pertama, ya mereka itu tulus percaya sama potensi orang lain. Kadang malah sebelum orang itu sendiri sadar potensinya. Wah, Kedua, mereka itu nggak cuma nyuruh-nyuruh atau ngasih instruksi, tapi justru mancing kreativitas sama keinginan belajar dari dalam diri orang itu. jadi membangkitkan dari dalam ya? Betul. Ketiga, ada kepedulian yang otentik, tulus gitu, bukan basa-basi. Keempat, mereka ngasih tantangan, tapi tantangan yang sifatnya ngebangun, gitu. Ngajak keluar zona nyaman, tapi tetap didukung. Oke. Challenging tapi suportif. Iya. Dan kelima, jelas mereka ngasih dukungan sama dorongan yang nyata. Ada kutipan bagus tuh dari salah satu peserta riset. Dia bilang, mereka menginspirasi saya untuk melakukan sesuatu, bukan cuma ngasih tahu apa yang harus saya lakukan. Oh, jadi fokusnya ke aksi dari diri sendiri ya, bukan instruksi. Tepat. Esensinya itu pengembangan diri orang tersebut. Jadi bukan soal memperbaiki, tapi lebih ke menginspirasi. Ini kayaknya beda banget ya sama pendekatan yang mungkin sering kita temui, yang fokusnya kelemahan, masalah yang harus diberesin. Gimana buku ini ngejelasin bedanya? Nah, bedanya ini fundamental banget. Mereka nyebutnya kontras antara coaching dengan welas asih, coaching with compassion, versus coaching untuk kepatuhan, coaching for compliance. Welas asih lawan kepatuhan. Oke. Yang pertama, yang welas asih tadi, yang sejalan sama ciri-ciri inspiratif, itu fokusnya gali visi pribadi, impian, nilai-nilai si individu. Tujuannya, bantu mereka gerak ke arah apa yang benar-benar mereka mau buat diri mereka. Jadi keinginan internal ya? Betul. Sebaliknya, kalau coaching untuk kepatuhan, itu lebih kejar target eksternal, standar yang ditentuin orang lain, atasan lah, organisasi lah, gitu. Oh, oke. Jadi lebih top down gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan riset nunjukin, pendekatan kepatuhan ini seringnya nggak ngasilin perubahan yang awet, yang benar-benar bermakna buat orangnya. Jadi kuncinya itu geser fokus Betul. dari agenda si pembantu ke orangnya, ke impiannya, dunianya dia. Ya. Bab 2 dan beberapa bagian lain tuh nekenin banget konsep hubungan resonan. Hubungan resonan? Apa tuh?
Ini bukan sekedar hubungan kerja biasa ya, tapi koneksi yang ciri khasnya itu nada emosionalnya secara umum positif. Tulus, otentik, ada rasa klik gitu loh. Kayak nyambung gitu ya, selaras. Persis, selaras secara emosi. Nah, buat ngebangun sama jaga hubungan resonan ini, ada elemen-elemen penting. Kayak kesadaran penuh, mindfulness, hadir utuh pas ngobrol. Terus, numbuhin harapan. Sama nunjukin welas asih itu tadi. Bahkan interaksi singkat aja, kalau positif, itu bisa ngasih energi dan bikin orang merasa dihargai. Itu juga bagian dari membangun koneksi berkualitas tinggi. Jadi ingat cerita Greg Lakin di buku itu deh, dokter yang hilang semangat itu kan? Iya, Greg Lakin. Dia nemuin lagi passionnya itu bukan cuma karena nemu solusi karir, tapi karena proses coachingnya bantu dia gali visi pribadinya. Dan itu kayaknya ngebangun hubungan resonan banget sama coachnya ya. Tepat sekali. Prosesnya itu emang nggak cuma tukar informasi. Tapi ada pertukaran emosi positif juga ya, kayak harapan, semangat, itu bisa nular gitu ya dalam obrolan kayak gini. Nah, itu fenomena namanya penularan emosi atau emotional contagion. Dan ini nyata banget dalam interaksi manusia, apalagi dalam konteks personal kayak coaching. Gimana tuh cara kerjanya? Jadi, kalau satu orang hadir dengan harapan, optimisme, kepedulian tulus gitu ya, emosi positif itu bisa secara nggak sadar dirasain dan ditiru sama lawan bicaranya. Ini bisa ngebangkitin energi sama optimisme mereka juga. Oh gitu. Sebaliknya, juga bisa. Antusiasme orang yang dibantu juga bisa nyemangatin si pembantu. Jadi kayak siklus positif gitu. Wah, menarik. Itu yang nguatin hubungan dan dorong proses perubahan dari dalam. Jadi hubungan resonan ini bukan cuma enak diajak ngobrol, tapi secara aktif nyiptain kondisi emosi yang pas buat orang berkembang. Oke. Jadi hubungan resonan ini kayak wadah yang subur ya. Terus isi utamanya apa nih dari percakapan yang bener-bener inspiratif ini? Apa yang bikin beda dari ngobrol biasa aja? Isi utamanya, jantungnya lah. Itu bantu seseorang nemuin dan nyambung sama apa yang paling penting buat dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri ya, bukan buat kita. Betul, bukan apa yang kita anggap penting buat dia, tapi apa yang asli, otentik dari dalam dirinya. Ini nyambung banget sama konsep diri ideal tadi. Diri ideal itu tadi impian, nilai, passion gitu ya? Ya, impian terdalam, nilai-nilai inti yang jadi kompas hidup, hasrat atau passion yang bikin semangat, tujuan hidup atau purpose, bahkan mungkin rasa panggilan jiwa. Kalau percakapan fokus ke sana, nah itu ada magicnya. Kayak contoh guru kelas 3 itu ya, si Kyle Schwartz, yang nanya saya berharap guru saya tahu ke murid-muridnya. Nah, itu contoh bagus banget. Pertanyaan simple tapi ngebuta banget ya, tentang apa yang penting buat mereka di luar pelajaran. Tepat. Contoh Kyle Schwartz itu indah karena simple tapi dampaknya gede. Dan kenapa sih fokus ke visi pribadi, ke hal positif ini, kok kuat banyak efeknya? Secara neurologis nih ya, ini ngaktifin yang namanya penarik emosi positif, Positive Emotional Attractor, PEA. PEA, oke. Apa tuh PEA? Itu jaringan di otak yang nyambungnya ke harapan, optimisme, rasa ingin tahu, keterbukaan sama ide baru. Kalau PEA ini aktif, orang jadi lebih nerima, lebih kreatif, lebih termotivasi dari dalam. Wah, Nah, ini beda banget kalau fokusnya ke masalah, kekurangan, kritik. Itu malah ngaktifin penarik emosi negatif, NEA. NEA, Iya. lawannya. Iya, NEA ini micu respons stres, defensif, jadi malah nutup diri. Jadi gampangnya, fokus ke impian, itu secara harfiah mindahin kondisi otak ke moda yang lebih dukung perubahan positif. Ini menarik banget. Jadi, meskipun misalnya seseorang lagi hadapin masalah berat nih, Mhm. atau tantangan gitu, Ya. pendekatannya tetap disaranin mulai dari bangkitin visi positif atau PEA ini dulu. Nggak berarti membaikin masalahnya dong. Pertanyaan bagus. Ini bukan soal nggak baikan masalah, sama sekali bukan. Tapi soal dari mana kita mulai ngobrolnya, dan energi apa yang kita bangun duluan. Oh oke, start pointnya ya. Betul. Ngaktifin PA dulu, ngobrolin harapan, impian, nilai kekuatan, itu nyiptain kondisi psikologis sama neurologis yang lebih kondusif buat nantinya ngadepin tantangan atau masalah, tapi dengan cara yang lebih konstruktif, lebih berdaya. Jadi lebih siap gitu ya. Iya, orang jadi lebih terbuka nyari solusi, lebih kuat ngadepin sulitnya,
kalau mereka nyambung sama alasan kenapa perubahan itu penting buat mereka. Riset mereka nunjukin kok, coaching berbasis visi ini bikin orang lebih happy, ngerasa hubungan coachingnya lebih bagus, tujuan yang dibuat lebih bermakna, dan lebih semangat ngejarnya. Intinya bangun fondasi positifnya dulu. Oke, logis sih. Kayak ngisi bensin semangat dulu ya sebelum jalan jauh yang mungkin nanjak. Nah, kalau gitu peran kita nih sebagai pembantu, mau itu coach, atasan, teman, orang tua, gimana caranya memfasilitasi obrolan kayak gini? Apa kuncinya? Peran si pembantu ini penting banget, tapi mungkin nggak kayak yang dibayangin orang pada umumnya. Jadi pembantu yang efektif, itu bukan berarti kita harus punya semua jawaban atau solusi. Malah sebaliknya. Oh ya? Iya, kayak disebut di buku juga, kesadaran diri sama kondisi emosi kita sendiri sebagai pembantu itu penting. Susah kan nyalain api semangat orang kalau api kita sendiri lagi redup? Bener juga. Tapi fokus utamanya ya ada di mendengarkan. Dan ini bukan sekedar dengerin kata-kata ya, tapi dengerin secara aktif, mendalam, tujuannya benar-benar paham dunia dari kacamata orang lain. Mendengarkan untuk memahami ya, bukan untuk menjawab. Tepat. Dengerin di balik kata-kata, nangkep perasaan, nilai harapan yang mungkin nggak terucap langsung. Empati kemampuan memahami dan ngerasain apa yang orang lain alami itu jantungnya. Dan ini butuh latihan loh. Soalnya kecenderungan alami kita kan, kayak kata Roger sama Roethlisberger dulu, cepet banget ngejudge atau nyiapin respons kita sendiri. Itu malah nutup pintu komunikasi sejati. Iya sih, sering gitu. Mendengarkan secara mendalam itu kedengarannya dasar banget ya, tapi prakteknya susah juga ya. Selain dengerin, ada lagi nggak yang bisa kita lakuin secara aktif buat ngarahin obrolan jadi inspiratif gini? Selain mendengarkan, alat bantu utama lainnya ya pertanyaan. Tapi, lagi-lagi, bukan sembarang nanya. Pertanyaan kayak gimana tuh? Pertanyaan yang kuat di konteks ini tuh yang sifatnya terbuka. Yang ngundang refleksi, bukan yang jawabannya cuma iya atau enggak. Pertanyaan yang fokusnya gali mimpi, makna, harapan, nilai, kekuatan, kemungkinan masa depan. Contohnya? Contohnya kayak, sukses yang sesungguhnya itu kelihatannya dan rasanya kayak gimana sih buat Anda? Atau momen apa yang bikin Anda ngerasa paling hidup dan semangat? Atau kalau nggak ada batasan sama sekali nih, apa sih yang paling Anda pengen wujudkan? Pertanyaan kayak gitu kan ngarahin fokus ke PEA tadi ya, ngebuka ruang buat orang lain nemuin jawabannya sendiri. Mirip sama konsep pertanyaan rendah hati atau humble inquiry dari Edersheim yang disebut juga ya. Pertanyaan yang kita tanya karena kita beneran nggak tahu jawabannya dan tulus pengen paham. Tepat sekali. Humble inquiry itu contoh bagus banget. Pertanyaan yang lahir dari rasa ingin tahu yang asli, bukan buat ngetes atau ngarahin ke jawaban tertentu. Pertanyaan kayak gini, ditambah sama mendengarkan yang penuh empati, itu secara alami nunjukin kepedulian dan dukungan yang tulus. Dan rasa peduli inilah yang dirasain sama orang yang dibantu. Itu yang jadi lemnya buat bangun dan jaga hubungan resonan tadi. Jadi, dengerin sama nanya dengan cara ini tuh bukan sekedar teknik, tapi nunjukin sikap peduli dan ngehargain potensi orang lain. Nah, sekarang kita tarik lagi nih semua ini ke Anda, para pendengar. Kenapa sih paham seluk-beluk percakapan inspiratif ini penting buat Anda? Mungkin Anda mikir, saya kan bukan coach profesional. Iya, padahal ini relevan buat semua orang ya. Banget. Coba pikirin, peran Anda sehari-hari. Mungkin sebagai manajer yang pengen timnya maju, guru yang mau muridnya semangat, orang tua yang pengen anaknya nemu jati diri, atau sekedar teman yang mau kasih dukungan tulus. Paham dinamika ini, kekuatan hubungan resonan, fokus ke visi positif, PEA, pentingnya dengerin dan nanya dengan tulus, itu bisa ngubah kualitas interaksi Anda banget loh. Bisa bikin hubungan lebih kuat ya. Betul, lebih kuat, lebih bermakna, dan bisa benar-benar dukung pertumbuhan orang lain tanpa kita kejebak jadi tukang reparasi atau maksa agenda kita sendiri. Coba deh ingat-ingat lagi, siapa orang yang pernah ngasih percakapan inspiratif buat Anda? Apa sih yang dia lakukan atau katakan yang bikin beda banget? Jadi, sebagai rangkuman nih ya, inti dari pembahasan kita hari ini tuh gini. Percakapan yang benar-benar menginspirasi perubahan jangka panjang itu, fokusnya ada di penemuan apa yang paling penting buat orang lain. Visi mereka, impian mereka, nilai mereka. Bukan tentang kita ya? Bukan. Kuncinya ada di hubungan yang resonan, yang dibangun di atas kepedulian tulus, kemampuan dengerin secara mendalam, sama seni ngajuin pertanyaan yang gugah harapan dan potensi. Yang aktifin PEA tadi,
bukan yang fokus ke masalah atau NEA. Dan yang penting banget nih, kemampuan buat ngobrol kayak gini tuh bukan bakat langka kok. Ini keterampilan, bisa dipelajari, bisa dilatih sama siapa aja. Betul sekali. Sebagai penutup, kami mau kasih satu tantangan kecil nih buat Anda minggu ini. Coba deh, perhatiin satu aja percakapan, Anda bisa sama rekan kerja, keluarga, teman. Di obrolan itu, bisa nggak Anda secara sadar nyoba dengerin lebih dalam? Nyari emas di dalam diri orang itu kayak kata Carnegie. Menarik tantangannya. Atau bisa nggak Anda coba ajuin satu pertanyaan aja, yang terus tujuannya buat gali, apa sih yang bener-bener bikin dia semangat atau terinspirasi? Coba lihat deh, gimana pergeseran fokus kecil ini dari agenda Anda ke dunianya dia, mungkin bisa ngubah dinamika dan hasil obrolan Anda. Selamat mencoba ya!